Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang segi empat. Nah, ini sama waktu kalian SD juga pasti pernah belajar tentang segi empat. Kayak gimana sih segi empat? Bangun segi empat yang pertama, yang paling gampang itu ada yang namanya persegi panjang. Persegi panjang. Jadi persegi panjang itu cirinya dua sisi yang berhadapan itu sama panjang. Jadi sisi ini dan sisi ini sama panjang. Itu terus sisi yang berhadapan satunya lagi, yang ini dan yang ini itu sama panjang. Jadi ciri dari persegi panjang itu adalah dua sisi yang berhadapan sama panjang. Oke? Oh ya, kenapa dia dibilang segi empat? Karena dia ada titik sudutnya ada 4. Pertama, ada juga karena dia garisnya ada 4 gitu. Itu makanya dia dinamakan segi 4. Tapi lebih kelihatan di sudut sih. Jadi kalau sudutnya ada 4 itu namanya segi 4. Sudutnya ada 3, segi 3. Sudutnya ada 5, itu segi 5. Oke. Ini persegi panjang. Jadi umpamanya kalau ini panjangnya A, ini panjangnya B, keliling persegi panjang itu adalah A tambah B. Jadi kalau kalian mau cari keliling itu sama aja kayak kalian lari. Ini agak kompak, ini lintasan. Jadi kamu lari dari sini ke sini B, ke sini panjangnya A, ke sini B, ke sini A, balik lagi. Itu namanya keliling. Jadi kelilingnya kalau bisa ditulis itu A tambah B tambah A tambah B, atau bisa juga 2A tambah 2B, atau bisa ditulis juga 2A tambah B. Itu kelilingnya. Kalau luas persegi panjang itu akan sama dengan A kali B. Itu luas persegi panjang. Kemudian ada lagi yang mirip persegi panjang, namanya persegi. Persegi atau orang suka bilang bujur sangkar. Persegi atau bujur sangkar itu adalah persegi panjang yang dimana semua sisinya sama. Oh ya, persegi panjang juga sudutnya 90 derajat ya. Semua sudutnya 90 derajat. Ini persegi panjang. Persegi panjang itu berlaku juga di persegi atau bujur sangkar. Cuman kalau di bujur sangkar semua sisinya sama. Jadi kalau cuma persegi itu cuman sisinya itu yang berhadapan aja yang sama. Jadi sisi ini dan ini sama, dan sama panjang, ini dan ini sama panjang. Luas persegi itu berapa? Ini persegi panjang ya. Luas persegi ya sama aja karena dia itu bentuknya ini. Jadi rumusnya juga pasti ngikutin. Jadi kalau di sini umpamanya panjangnya si S, karena dia sama panjang, ini juga S, ini juga S, S. Berarti kelilingnya 4S. Dari sini kamu lari S pertama, S kedua, S ketiga, 4S. Luasnya akan sama dengan ini kalikan ini, S kali S, atau sama dengan S kuadrat. Itu tentang persegi dan persegi panjang. Oke, sekarang ada lagi yang namanya jajar genjang. Ada yang bilang jajaran genjang, ada yang bilang jajar genjang, sama aja. Jajar genjang itu artinya itu kayak begini. Sama dengan persegi. Dua sisi yang berhadapan sama panjang. Jadi ini harus sama panjang dengan ini. Jadi kalau di sini panjangnya A, di sini juga harus A. Oke? Nah, kemudian kalau di sini panjangnya B, di sini juga harus panjangnya B. Jadi kalau persegi itu kayak gitu. Jajaran genjang itu kayak gini, jajar genjang. Kelilingnya berapa sih? Kelilingnya sama aja. Kalau kamu ditanya keliling, itu pilih satu titik, terus kamu lari dari sini ke sini, B panjangnya,
dari sini ke sini A, dari sini ke sini B, dari sini ke sini A. Berarti kelilingnya itu sama dengan sama kayak 2A tambah 2B atau 2A tambah B. Sama aja dengan persegi panjang atau persegi. Kemudian luasnya bagaimana sih? Luasnya itu adalah kamu tentuin mana yang alasnya. Kalau kamu pengen alasnya ini nggak masalah, atau mau alasnya yang ini nggak apa-apa. Dia ambil yang alasnya ini ya. Ini pada tulis ini alas. Nah, luas itu akan sama dengan alas kali tinggi. Tingginya yang mana? Tinggi yang ini. Jadi ini alas, terus kamu kayak segitiga modelnya. Jadi ini tingginya. Jadi ini tinggi. Atau bisa juga kamu taruh di sini tingginya, sama aja, nggak masalah. Ini tingginya. Itu luas dari jajaran genjang atau jajar genjang. Terus ada lagi yang mirip seperti ini. Namanya belah ketupat. Belah ketupat kayak gimana? Belah ketupat itu adalah jajar genjang. Ya, yang membedakan jajar genjang dengan persegi itu adalah sudutnya. Kalau di persegi panjang atau persegi, semua sudutnya 90 derajat. Tapi kalau di jajar genjang, enggak. Jajar genjang ini itu berbeda sama ini. Ini enggak 90 derajat. Jadi ini akan kemungkinan bisa beda sama ini. Akan beda sama ini. Jadi besar sudut ini dan besar sudut itu enggak sama. Tapi besar sudut yang berhadapan itu sama besar. Jadi ini dan ini akan sama besar. Jadi kalau di sini umpamanya 120 derajat, di sini juga 120 derajat. Kalau umpamanya di sini 30 derajat, di sini juga 30 derajat. Jadi ciri dari jajar genjang itu adalah pertama dua sisi yang berhadapan sama panjang. Terus sudut-sudut yang berhadapan sama besarnya. Oke, nah luas kelilingnya udah tahu, luasnya udah tahu. Oke, sekarang gimana dengan dengan belah ketupat. Belah ketupat tuh kayak begini. Belah ketupat adalah jajar genjang yang sisinya sama panjang semua. Jadi ini sama panjang dengan ini, sama panjang dengan ini, sama dengan panjang dengan ini. Cara ngitung luasnya sama, nggak salah, nggak berbeda, jadi sama aja. Cara ngitung luas dan ngitung keliling sama. Jadi kalau di sini S, di sini pasti S. Berarti kelilingnya 4S. Luasnya berapa? Ikutin rumus ini. S dikali tingginya. Kamu cari tingginya. Ini tingginya berapa? Ini kalau ini T, ini berarti tingginya S kalikan T. Itu kalau kalau belah ketupat. Oke, kemudian ada yang namanya layang-layang. Layang-layang itu cara gambarnya kayak gini. Kamu punya dua garis, terus kamu kasih di sini. Layang-layang itu begini. Itu layang-layang. Jadi kalau keliling sama, kamu tinggal cari ini ke sini dapat kelilingnya. Luasnya bagaimana sih? Ini itu namanya diagonal. Ini bisa tulis diagonal 1. Dari sini ke sini itu namanya diagonal 2. Luas layang-layang itu sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Nah, kalau cara gimana sih bisa dapat luasnya begini? Itu nanti kalau kelas 8 kalau udah belajar kayak Pitagoras atau gimana, itu nanti. Sekarang apalin aja rumusnya. Luas dari layang-layang itu begini. Nah, sebenarnya bujur sangkar juga, belah ketupat juga bisa jadi seperti layang-layang. Belah ketupat itu adalah layang-layang di mana yang semua sisinya sama panjang. Jadi ya sama aja sih. Jadi kalau kamu bikin kayak ini diagonal 1, ini diagonal 2.
Jadi sama aja, rumusnya mah sama aja. Ikutin aja, setengah diagonal 1 kali diagonal 2. Dan ini harus selalu tegak lurus, dan ini sama panjang. Jadi rumusnya ini belak ketupat, belak ketupat bisa kamu cari rumusnya dengan luas sama dengan sisi kali tinggi, atau kamu bisa pakai ini rumusnya, luasnya sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Sama aja, jadi menghitung ini tuh bisa pakai ini, jadi nggak masalah. Oke, kemudian ada yang namanya trapesium. Oke. Ya. Trapesium itu bentuknya dia itu gini deh. Trapesium pada gambarnya ya, ada trapesium kayak gini. Oke. Jadi alas dan ini yang bagian atas sama bagian bawah itu sejajar. Itu namanya trapesium. Kalau yang ini dan ini sama panjang itu namanya trapesium sama kaki. Tapi kalau yang normal-normal ya ini trapesium sih. Kalau ini sama panjang itu namanya trapesium sama kaki. Ada juga trapesium yang gambarnya kayak gini. Oke. Yang penting ini garis atas, yang di atas dan yang di bawah itu sejajar. Gak penting dia sama panjang atau enggak. Yang penting dia sejajar, atas dan bawah. Itu namanya trapesium. Gimana hitung luasnya? Sama. Kalau hitung luas itu kamu hitung panjang sisi ini tambah panjang sisi ini tambah panjang sisi ini tambah panjang sisi ini. Itu kelilingnya. Jadi kelilingnya itu ya tinggal tambahin aja panjang sisinya. Luasnya gimana? Luasnya kalau ini pada kasih A, ini B, terus ini ada tinggi. Luasnya itu sama dengan setengah kali A tambah B kali tinggi. Atau kalau waktu SD pernah belajar A plus B kali tinggi per 2 sama aja, nggak masalah, itu sama aja. Jadi itu contoh beberapa bangun segi 4. Oke. Ada lagi satu cirinya segi 4. Segi 4 kalau kamu jumlahkan semua sudutnya, jadi umpamanya ini sudut 1, ini sudut 2, ini sudut 3, ini sudut 4. Jumlahnya itu 360 derajat. Jadi jumlah semua sudut segitiga segi 4 itu sama dengan 360 derajat. Dari mana bisa dapat 360 derajat? Dapatnya dari segitiga. Gimana sih? Modelnya kayak gini. Oke. Kalau kalian punya segitiga, segitiga sembarang lah begini. Oke, ini segitiga. Pada ditambah satu segitiga lagi. Ini segitiga kan? Dia jadi segi 4 kan? Benar nggak? Kenapa dia jadi segi 4? Titik sudutnya ada 4 dan sisinya ada 4. Dia udah jadi segi 4. Sekarang lihat, kalau kamu lihat ini ditutup, ini tuh jumlah sudutnya berapa? 180. Ini jumlah sudutnya 180. Berarti jumlah sudut ini tambah jumlah sudut ini ya 360. Gimana kalau segi 5? Oke, segi 5 itu kayak gimana sih gambarnya? Segi 5, maunya kayak gini segi 5. Titik sudutnya ada 5. Oke. Sekarang jumlah sudutnya ada berapa? Kamu bagi ini jadi segitiga. Ini jumlah sudutnya 360. Ini jumlah sudutnya 180. Ini jumlah sudutnya 180. Ini jumlah sudutnya 180. Berarti 180 kali 3 4. Jadi ini 540. Jadi kalau kamu punya segi 5, jumlah semua sudutnya itu 540. Kebayang gak? Oke. Kalau kamu punya segi 6, jumlah sudutnya ada berapa?
Segi 6 ya. Segi 6. Oke. Jumlah sudutnya berapa? In sudut ini tambah sudut ini tambah sudut ini tambah sudut ini tambah ini tambah ini. Jumlahnya adalah sama. Oh, ini jadi segitiga lagi. Semua pecah jadi segitiga. Ada berapa segitiga? 1, 2, 3, 4. Berarti jumlah sudutnya 4 kali 180 atau sama dengan 720. Bayang nggak? Kalau kamu tadi segi 5, tadi ini segi 4 ya. Ini segi 6. Sekarang tadi yang segi 5. Ya, segi 5. Jumlah sudutnya berapa? 3 kali 180. Karena bisa kamu bagi jadi 3 segitiga. Dah? Sekarang kalau ditanya kalau dia segi 10, jumlah sudutnya berapa? Ini segi 5. Ini segi 6. Kalau dia segi 10, lihat polanya. 5, ini 3. 5 kurang 2 kali 180. 6 kurang 2, 4. 4 kali 180. Berarti 10 itu akan sama dengan jumlah sudutnya 10 kurang 2, 8 kali 180. Jadi kalau pada ditanya, kalau segi 20 berapa jumlah semua sudutnya? Segi 20 itu akan sama dengan 20 kurang 2, 18 kali 180. Kalau segi N itu nggak tahu berapa, pokoknya segi N itu berapa sudutnya? Kalau dia segi N, rumus jumlah sudutnya itu adalah N kurang 2 kali 180 derajat. Udah gitu. Nah, itu tentang segi 4. Nah, sekarang kerjakan soal latihannya di Google Classroom. Oke, terima kasih.